Oke ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Human Capital. Dan kali ini kita akan membahas Assessment and Evaluation. Bagaimana memberikan penilaian dan evaluasi. Kata kuncinya penilaian itu kita bisa akan terjebak tuh ya. Bisa subjektif atau objektif. Nah, kita akan memulai bagaimana membuat sebuah penilaian itu menjadi objektif. Akan amat susah gitu loh ya. Dan kadang kita juga sudah berupaya seobjektif mungkin tapi terkadang bisa dinilai menjadi subjektif. Nah, ada beberapa permasalahan karena kita mengukurnya itu tidak menggunakan deskripsi-deskripsi yang penting. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan proses pengukuran itu menggunakan deskripsi yang terukur sehingga orang bisa menerima hal itu, gitu ya. Oke, nah ini kalau kita bilang penilaian itu pasti hampir setiap tahun, gitu ya. Proses ini dilakoni dengan penuh seksama karena tanpa proses penilaian kinerja juga karyawan nggak bisa mengukur prestasinya, gitu ya. Atau kita nggak bisa mengukur prestasi karyawan kita. Oleh karena itu, sebuah perusahaan itu perlu memiliki pengukuran prestasi, gitu ya, supaya mereka tahu siapa yang bagus dan siapa yang berkinerja kurang baik. Berikutnya, hindari dengan proses penilaian itu yang misterius, gelap, pekat, dan aroma subjektivitas gitu ya. Nah ini kita biasa tergelincir kemudian masuk ke dalam decision making error, disebutnya decision making error, apalagi kalau menyangkut penilaian terhadap orang lain. Penilaian kita gitu ya, penilaian kita itu akan mempengaruhi kinerja seseorang ke depannya. Nah ini yang harus dijaga ya. Oke, kita langsung aja kita akan membahas ini. Ada 3 poin ya, ada 3 poin kita bahas. Yang pertama ada resensi error. Resensi error ini terjadi kalau misalnya kita itu mengingatnya secara short memories gitu ya. Yang dilakukan karyawan itu cuma di event tertentu atau di kejadian tertentu atau mengukurnya itu kita menggunakan hati bukan menggunakan ukuran-ukuran yang jelas. Misalnya tiba-tiba dia datang kemudian dia baik sama kita, dia itu. Nah, ini menjadi PR nih gitu ya. Tiba-tiba baik, kemudian yang diukur adalah justru hal yang kebaikannya, kinerjanya malah nggak diukur gitu. Ya, oke lah, that's a strategi dari seseorang karyawan untuk dia bisa diingat, dia bisa di itu segala macam. Tetapi jangan lupa ketika kita menilai itu kita berdasarkan apa namanya ada KPI dan ada performance di situ. Nah ini short memories ini bahaya tuh ya, bahaya gitu. Dan biasanya dia datang di atau dia melakukan event yang bagus gitu ya, event yang bagus tapi satu itu aja gitu. Habis itu besoknya eh, justru lebih buruk dari biasanya. Nah ini yang agak short memories nih. Nah ini bahaya gitu. Apalagi di detik-detik mau penilaian biasanya atau di akhir-akhir tahun gitu misalnya dia datang kemudian berbaik hati kemudian dia itu segala macam. Nah itu hmm, ini berbahaya ketika kita melihat short memories gitu ya. Nah ini um, kalau kayak gini karyawan yang cerdik disebutnya ya gitu. Dia memanfaatkan error ini, dia bekerja dengan sangat keras. Nah ini tipe-tipe pimpinan yang misalnya pakai feeling gitu ya. Ada. Jadi kalau misalnya kategorisasi atau dalam psychodynamic approach ke pemimpinan itu ada yang disebut intuiting, ada yang disebut sensing, tipikal pemimpin, ada yang disebut feeling. Nah kalau yang menggunakan feeling gitu ya, tapi dia ungkapan feelingnya benar-benar masih yang baperan dan segala macam tapi kemudian dia senang
akhirnya karyawannya senangnya, oke bapak dilulukan dan segala macam, kemudian dibaik hati dan segala macam. Nah ini jatuhnya khawatir menjadi short memories. Nah ini hindari menilai secara short memories gitu ya. Berikutnya ada similar to me error ya, similar to me error lagi. Jadi Anda mengukur seseorang itu berdasarkan kesamaan gaya, minat, opini ataupun kepribadian gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sesuai dengan apa yang saya apa sih namanya, eh, apa yang saya lakukan, apa yang saya bagaimana cara memberikan pendapatnya, kemudian kepribadiannya sama gitu ya, mirip gitu ya. Berikutnya apa sih namanya, kerjanya juga mirip gitu. Nah ini memang cenderung klik gitu. Dalam dalam kerja tim, klik ini penting gitu ya. Klik ini bisa bisa membuat apa namanya, pekerjaan bisa lebih baik. Nah, ada kliknya gitu. Sama-sama bekerja di situ. Tapi PR-nya adalah orang ini kan berbeda-beda. Justru kita dengan perbedaan ini bisa menjadi satu tim, kemudian menjadi tim yang dahsyat gitu ya. Kalau misalnya bekerja sama ya begitu aja cenderungnya gitu. Cuma PR-nya ini hasilnya bisa menjadi like and dislike. Nah ini yang harus dihindari gitu ya. Dengan beragam karakter, beragam pikiran gitu ya. Kemudian disatukan pikiran dan daya kerja gitu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu. Tapi kalau misalnya cenderung sama, cenderung itu segala macem, gayanya apa sih namanya, misalnya kalian seneng yang kalem, seneng yang itu bahasa, justru itu tidak berwarna gitu, justru tidak berwarna. Nah ini kecenderungannya bisa masuk ke like and dislike nanti. Selanjutnya ada yang disebut halo effect error gitu ya. Nah halo effect error ini gitu ya, kalau misalnya kita melihat dia sudah jelek gitu ya, cenderung kita tuh jelek terus lah itu. Apalagi ini berbahaya apa? Kalau misalnya ada sebuah opini orang ngebilang dia jelek, kemudian dia sebenarnya kita posisinya netral saja, tidak mau ikutan itu, tetapi supaya kita tidak, misalkan ada geng-gengan gitu ya di dalam sebuah itu, kita supaya diterima di geng itu atau kita cari aman dan segala macam, kita akhirnya menilai dia jelek terus gitu. Nah ini hindari gitu. um, Kecenderungan ini nih tidak hanya di dalam seseorang kepemimpinan gitu ya, dalam pemimpin untuk bisa menilai gitu ya, tetapi PR ini efek dari horizontal juga bisa berbahaya gitu ya, antar teman gitu segala macam. Ya misalnya dia dari tampangnya ya udah nggak menarik gitu, terusnya pokoknya jelek terus gitu tuh. Kemudian ada yang tipikalnya misalnya ngeselin gitu, udah aja jelek terus gitu. Nah ini berbahaya. Sebaliknya juga ada yang kelihatannya bagus gitu ya, baru satu dia melakukan bagus ya, atau justru bagusnya bukan dari kinerjanya gitu, bagusnya dia suka apa sih namanya, suka traktirin teman dan segala macam, pokoknya bagus ya jadinya gitu. Nah, ini berbahaya menilai dari sisi itu ya. Kalau efek error. Nah, kata kunci sebenarnya dalam penilaian kerja ada dua hal. Yang pertama aspek kecakapan dan juga aspek hasil. Sekali lagi aspek kecakapan atau yang disebut juga kompetensi gitu ya. Berikutnya ada aspek hasil. Nah, aspek kecakapan ini saya langsung aja perlu memiliki kamus kompetensi gitu ya. Bagaimana bisa mengukur kamus kompetensi? Misalnya kita lihat di sini nih, ini contohnya, ini ada misalnya poin 1. Jadi ada beberapa poin penilaiannya gitu ya. Poin 1 itu orientasi pada kualitas kerja. Kemudian kita ukur menggunakan skalanya ada 1 sampai 5. Jadi bukan tiba-tiba diukur
oh dia masuk poin 5 enggak, tapi 5 itu apa gitu. Satu itu apa gitu. Misalnya oh satu Anda dianggap kecakapan yang bawah standar, memiliki kecakapan yang sangat rendah untuk mengerjakan tugas dengan tuntas. Nah, poin ini ketika karyawan mengetahui poinnya satu gitu, kemudian nanti dia mempertanyakan gitu ya. Jadi misalnya ada apa sih namanya? Kan ada kesempatan gitu karyawan untuk mempertanyakan kenapa saya diberikan poin ini gitu. You punya argumen yang jelas gitu. Jadi tidak semata-mata ketika ada poin satu 2 3 kita tulis aja dia poinnya 3 kita poin 4. Tapi argumennya nggak bisa, nggak ada gitu. Nah ini perlu memiliki kamus kompetensi, sebutannya kamus kompetensi. Artinya ada deskripsi dari kecakapan dan ada skala 1 sampai 5 gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong gitu loh ya. Dikasih poin sekian gitu. Nah nanti ketika pertanyaan yang menilai itu bisa bisa menjelaskan ada memiliki argumentasi gitu ya. Jadi sudah ada deskripsi di sini berarti di sini save-nya ini cukup aman gitu ya. Mengerjakan dengan tuntas. Nah tugas yang nggak tuntas tuh apa Pak? Misalnya yang sudah saya lakukan ini kan seperti itu. Tepat waktu tidak tepat waktu misalnya. Oke. Nah ini hal ini kamu telat sekian agak sedikit lama dan segala macam. Jadi penilaian itu dinilai dari situ. Gitu. Berikutnya aspek hasil kerja. Nah aspek hasil kerja Anda akan bisa dilihat dari pertama efektivitas, gitu ya. Seberapa efektif Anda melakukan pekerjaan tersebut, gitu. Berikutnya ada efisiensi. Nah efisiensi ini waktu yang Anda kerjakan itu apakah cepat, lambat gitu ya, atau cenderung diundur-undur gitu ya. Nah ini efisiensi. Berikutnya ada novelty. Novelty itu keterbaruan gitu ya. Jadi Anda melakukan ini kemudian dikembangkan lagi, didevelop lagi gitu ya. Tetapi ini untuk yang berorientasi biasanya kepada produk gitu ya. Biasanya kepada produk. Nah untuk yang pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan novelty adalah inisiatif gitu ya. Jadi hadirnya inisiatif dari Anda untuk pekerjaan itu bisa lebih efektif, lebih efisien. Budgetnya misalnya dari budgetnya tidak membengkak misalnya, gitu ya. Atau hal-hal lain. Nah itu bisa masuk dalam novelty. Berikutnya responsibility, tanggung jawab Anda terhadap pekerjaan tersebut. Jadi hasil kerja Anda mampu dipertanggungjawabkan gitu. Nah ini yang orang terkadang lupa. Jadi pahami dari efektivitas, efisiensi, novelty, dan responsibility. Itu adalah aspek hasil kerja. Nah, dalam sistem manajemen kerja ini, kedua ini lazim diukur dengan Key Performance Indicators atau KPI. That's why KPI menjadi hal yang penting untuk nanti hadir. Dari KPI nanti ada lagi Performance Indicators untuk appraisal ya. Bagaimana penilaian karyawan selanjutnya. Oke. Oleh karena itu, setiap posisi karyawan sebaiknya merumuskan indikator kinerja atau KPI yang kuat disertai dengan angka target yang terukur. Jadi seperti itu teman-teman. Ini contoh dari yang KPI untuk marketing misalnya, ini KPI untuk marketing. Ya, cukup sampai situ, gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.